Jebakan uang adalah judul yang provokatif. Namun hal ini penting untuk diingatkan, mengingat selama 18 tahun dari TK sampai tamat kuliah, bahkan sampai S3, doktoral, profesor, tambah 7 tahunan lagi, atau kita selama 25 tahun makan sekolah, pelajaran tentang value of money tidak ada. Sementara tujuan dari sekolah adalah katanya mencari uang. Ujungnya kita mencari uang dengan profesi, kita mencari uang dengan wirausaha. Namun selama masa sekolah yang panjang, tidak diajari apapun tentang mengelola uang, nilai uang, manfaat uang, resiko uang, mencari uang, mengembangbiakan uang. Semua didapat dengan terantuk-antuk, dengan berat dalam kehidupan pasca tamat sekolah. Ketika tamat sekolah, mulailah beban biaya-biaya muncul menjadi masalah. Bagaimana membayar listrik, makan, transport, komunikasi, kesehatan, travel, gaya hidup, dan banyak lagi yang harus dibayar. Bayarnya pakai apa? Pakai uang, pakai emas, pakai apapun. Tetap saja harus Anda miliki terlebih dahulu. Harus ada kita kumpulkan terlebih dahulu. Dalam statistik keuangan Indonesia, 79% populasi hidupnya dari paycheck to paycheck. Apa itu artinya? Gaji bulanan atau pendapatan bulanan hanya bisa hidup untuk sebulan. Akhir bulan habis. Harus kerja lagi untuk hidup bulan tersebut. Sisa dari 21% ini, adakah orang yang kaya yang kerja cuma sebulan tapi bisa untuk hidup setahun? Atau tidak kerja bisa hidup selamanya karena hartanya banyak? Bukan. Sisanya yang 21% ini adalah mereka yang hidup dari tunjangan orang lain atau subsidi negara, yaitu sekitar 20%. Yang kerja sedikit dapatnya banyak, hanya 1% populasi manusia di Indonesia. Yang 20% bisa dikatakan tidak berincome. Ini di usia kerja tentunya. Kita abaikan yang usia 17 tahun ke bawah atau yang 65 tahun ke atas. Sungguh, bukan berapa besar uang yang Anda peroleh intinya dari paycheck to paycheck. Sungguh, faktanya ada yang hidup 5 juta pendapatannya sebulan. Biaya hidupnya 5 juta sebulan. Lalu kalau 20 juta sebulan, apakah tidak paycheck to paycheck lagi? Bukan begitu. Bahkan ada yang setiap bulan pendapatannya 100 juta rupiah, tetap saja hidupnya paycheck to paycheck. Habis juga tuh duitnya. Intinya kita harus tahu bagaimana uang keluar jauh lebih penting daripada uang masuk. Kita bagi uang keluar itu untuk yang produktif atau untuk yang konsumtif. Sungguh, yang membuat Anda keluar dari paycheck to paycheck adalah apa yang Anda keluarkan untuk hal yang produktif seperti menabung, bisnis, dan investasi. Ada 1713 bidang usaha, ada 191 macam jenis investasi. Ini Anda harus tahu, harus paham, dan harus menguasainya. Setidaknya satu hal, yaitu khusus di bidang Anda saja. Sahabat, di masa endemi berkepanjangan yang menimbulkan masalah kesehatan, di masa perang militer di Eropa Timur berkepanjangan yang menyebabkan ekonomi dunia bermasalah, di masa cuaca tidak menentu yang berkepanjangan yang menimbulkan masalah pangan, di masa harga BBM dunia naik 50%, di masa harga pangan dan harga barang-barang naik 50% yang disebut dengan inflasi tinggi, di masa di mana mata uang dunia melemah termasuk mata uang Indonesia, yang terbaik dilakukan adalah belajar selama 3 hari berkumpul dengan 300 saudara kenalan baru yang akan membuat kita bukan saja memiliki pikiran baru, tetapi jaringan network baru. Itu salah satu solusinya. Selamat bergabung. Kita kembali ke urusan yang saat ini mulai menggeliat, meningkat. Seperti Bosman katakan beberapa bulan yang lalu tentang Wuhan virus atau apapun namanya. Yang jelas kita dapat pastikan globalis cabal memperoleh keuntungan besar dengan penyebaran man-made. Banyak manusia jadi korban, banyak negara yang lemah jadi korban, banyak pengusaha dan pejabat jadi untung. Yang pastinya Big Pharma lah yang teruntung, terlepas mereka yang membuat atau mereka yang bermain atau mereka ambil untung dari penyelesaian masalah kesehatan ini. Kita detailkan, ketika Shanghai lockdown, ketika Xi Jinping dengan kejam melakukan dengan menutup lebih dari 21 kota, termasuk kota besar ekonominya yaitu Shanghai, termasuk pelabuhan, bahkan berefek menurunnya pendapatan negara, Xi Jinping tidak peduli. Pokoknya zero aja, nol itu Tiongkok. Ini adalah sebuah kegilaan, namun ini adalah keputusan tegas pemimpin negara yang tahu sekali bagaimana mengurus negaranya di dalam negeri tanpa bantuan asing dan pendapat asing. Dunia menghujat kebijakan tersebut. Hak asasi manusia ala barat terutama yang menghujatnya. Sahabat, kok tumben Bosman memuji Xi Jinping? Nah, kalau mereka yang mengikuti video narasi Bosman sudah paham, Bosman itu pro kebijakan dalam negeri Tiongkok, tetapi anti sama kebijakan luar negeri Tiongkok, terutama masalah pembiayaan dengan hutang. Kita kembali ke topik. Virus yang menggila di babak keempat ini
dari virus alfa ke virus delta, kemudian ke... Dari kacamata ahli, ada dua pandangan kemarin. Kita semua mendapatkan informasi medis bahwa mutasi virus biasanya ada 3 siklus, mengacu pada virus Black Death di Asia Barat dan Eropa atau Eurasia di tahun 1346 hingga 1353. Sekitar 9 tahunan yang membuat korban jiwa 10% populasi di wilayah tersebut, memapar sepertiga manusia di wilayah tersebut di zaman tersebut, di wilayah Eropa, Asia Barat, dan Utara Afrika. Kemudian ada Spanish flu tahun 1918 hingga 1920 memapar sepertiga penduduk dunia dan menewaskan hampir 50 juta jiwa. Ketika di tahun 2019 November Alpha, maka diperkirakan akan ada 3 siklus. Dan yang tertinggi kemudian itu pandangan pertama dengan kesimpulan harusnya virusnya saat ini sudah siklus terakhir dan selesai. Pandemi berubah menjadi endemi. Yang jadi pertanyaan adalah ketika terjadi, maka banyak yang bertanya, terutama tenaga medis, baik dokter, perawat, dan dunia farmasi obat-obatan yang merawat dengan metode ternyata tidak terlalu efektif dan mengubah formula kesehatannya baru bisa teratasi Omikron tersebut. Artinya apa? Begini disederhanakan, obatnya beda dengan obatnya Omikron. Maka ada pertanyaan bagi yang memiliki pandangan beda dengan pandangan pertama yang mengatakan mutasi terakhir. Di mana pandangan kedua adalah jangan-jangan adalah alfa. Nanti ada gelombang berikutnya delta atau apalah namanya, siklus mutasi alfa. Ya, mana kita tahu, kita bukan saintis. Kita juga bukan ahli biologi virus, tapi kita punya common sense aja, akal sehat, yang mungkin curious, ingin tahu lebih dalam. Untuk itu, ketika cara penanganan Tiongkok dalam 3 bulan ini sangat kejam, melakukan lockdown di mana-mana, maka kita kritis bertanya, mereka pasti tahu sesuatu yang kita tidak tahu nih sepertinya. Di dalam video narasi Bosman beberapa bulan yang lalu sudah mengatakan, karena Bosman dari awal sudah mengatakan, alias cara pandangnya adalah 2 virus itu berbeda. Sedikit setidaknya, bukan sama. Kalau sama, terakhir mutasinya. Kalau beda, ambiar itu dunia. Kita harus siap. Itulah pernyataan yang berkali-kali diucapkan. Dan strategi bernegaranya apa? Meninggikan imunitas itu wajib dan keharusan. Kita lanjut dulu kemungkinannya. Dan kita harus melihat dari kemungkinan terburuk. Setelah kita melihat kemungkinan terburuk, lalu kita bertanya dan kita mencari solusinya apa. Ketika kita menemukan solusinya, kita bisa menjadi yang terdepan, kita bisa menjadi yang terunggul. Itulah tujuan informasi ini disebarkan. Kita harus menjadi yang terunggul, jangan jadi korban terus. Jangan sampai ambiar bernegaranya, jangan sampai konflik rakyatnya, jangan sampai miskin dan berhutang negaranya, dan jangan sampai tidak berdaulat negaranya karena tidak punya strategi mengantisipasi masalah ini. Kita melihat yang terburuk dulu, mudah-mudahan salah dan tidak terjadi. Tetapi kalau terjadi, apa solusinya? Kita lanjutkan. Secara teknis, maka cangkangnya ya manusia juga. Dia berada dalam tubuh manusia dalam masa kira-kira 6-9 bulan, masa siklusnya. Kemudian bermutasi. Jadi kalau di Tiongkok, mengapa 3 bulan yang lalu atau bulan Maret di lockdown? Karena 6-9 bulan sebelumnya, gelombang ketiga terjadi duluan di Tiongkok. Gelombang ketiga di India, Amerika, dan Eropa jadi 3 bulan setelah Tiongkok tersebut. Dan ingat, Tiongkok selalu duluan. November 2019, Wuhan duluan. Baru Indonesia 6 bulan setelahnya. India, Amerika, Eropa 3 bulan puncaknya setelah Wuhan. Jadi 3 bulan yang lalu Tiongkok kena gelombang 4. Maka India, Amerika, Eropa Juni, Juli ini diperkirakan. Dan Indonesia Juli, Agustus akan menerima gelombang keempat tertingginya. Begitukah? Usia booster yang katanya 1 tahun ternyata tidak efektif alias kurang dari 6 bulan sudah hilang efeknya. Antibodi sudah pada menurun semua, terutama manusia di perkotaan. Benarkah begitu? Kita lanjutkan pertanyaan kita. Kalau benar ini gelombang keempat adalah mutasi alfa 2 untuk menggenapi siklus 3 kalinya, apakah akan ada mutasi delta menjadi gelombang kelima dan mutasi menjadi gelombang keenam yang terakhir? Sekarang baru akan masuk gelombang keempat gitu. Begitukah? Mohon penjelasannya wahai pejabat dan ahlinya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kami. Benak saya sih, manusia bodoh yang aku pinter ini. Dan apa solusi yang harus kita melihat hal itu? Apapun masalah yang terjadi, ini adalah peluang. Mohon penjelasan. Kalau nggak ada, mohon lengser di tahun 2024 ya. Termasuk yang semodel cara bernegaranya. Ora usah ikut tanding.
Lah sama aja kelolaannya, begitu kan? Sontoloyo bener nih bosman, jancuk kon bosman.